Pada tanggal 14 Juni 2025, dunia menyaksikan eskalasi tajam dalam konflik Israel-Iran yang telah berlangsung bertahun-tahun. Keputusan Iran untuk membalas serangan udara Israel ke sejumlah fasilitas militer dan nuklir mereka, yang dikenal dengan nama Operasi Rising Lion, mengarah pada serangkaian serangan mematikan yang mengguncang negara Yahudi itu dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Israel, yang telah berulang kali memperingatkan Iran mengenai ambisi nuklirnya, memulai serangan udara besar-besaran pada 13 Juni 2025. Menghancurkan lebih dari 100 situs yang dianggap sebagai fasilitas nuklir dan militer penting. Serangan ini menyebabkan korban jiwa yang tidak sedikit. Tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah respons cepat dari Iran yang mengguncang ketenangan yang ada di wilayah tersebut. Kerusakan di Tel Aviv, pusat ekonomi yang lumpuh total. Tel Aviv, kota terbesar kedua Israel dan pusat ekonomi yang sangat vital, adalah salah satu tempat pertama yang merasakan dampak dari serangan Iran. Puluhan rudal dan drone Iran diluncurkan dalam waktu singkat, dengan tujuan menargetkan infrastruktur utama. Salah satu serangan terbesar mengenai distrik Ramat Gan, tempat di mana sejumlah gedung pencakar langit berfungsi sebagai pusat finansial dan perkantoran. Sebuah rudal balistik, yang berhasil menghindari sebagian besar pertahanan udara, menghantam gedung pencakar langit yang menjadi markas beberapa perusahaan besar. Ledakan yang ditimbulkan mengakibatkan kerusakan besar pada lantai-lantai atas gedung tersebut, memicu kebakaran hebat yang baru dapat dipadamkan setelah beberapa jam. Serangan itu juga mengganggu sistem transportasi Tel Aviv. Jaringan kereta bawah tanah yang biasa sibuk dengan ribuan penumpang, tiba-tiba lumpuh setelah serangan di beberapa stasiun utama. Lalu lintas di jalan raya berhenti total, dan sistem jalan tol yang menghubungkan Tel Aviv dengan kota-kota besar lainnya, terhenti akibat kerusakan parah pada infrastruktur penting, seperti jembatan dan terowongan. Kerusakan ekonomi yang terjadi di Tel Aviv sangat besar. Bank-bank utama yang ada di kota itu mengalami kerusakan sistem komputer yang parah, menghambat perdagangan dan kegiatan perbankan yang biasanya sangat sibuk. Ribuan orang terjebak di pusat-pusat bisnis yang terbakar. Sementara, evakuasi besar-besaran dilakukan setelah peringatan adanya ancaman serangan lebih lanjut. Di wilayah Haifa, pelabuhan dihantam dengan serangan berdarah. Kota pelabuhan yang sangat penting bagi ekonomi Israel, dampak serangan Iran lebih mengerikan lagi. Haifa tidak hanya berfungsi sebagai pelabuhan utama untuk ekspor-impor, tetapi juga menjadi pusat industri yang menyokong sektor energi Israel. Serangan drone Iran ke pelabuhan tersebut menyebabkan ledakan besar di gudang penyimpanan bahan bakar. Api yang membakar habis sejumlah tangki bahan bakar menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat serius. Gas beracun yang dilepaskan ke udara mengancam kesehatan ratusan ribu penduduk yang tinggal di sekitar pelabuhan. Pabrik-pabrik kimia yang berada dekat dengan pelabuhan juga hancur. Dan ini mengganggu produksi beberapa bahan vital yang selama ini dipasok oleh Israel ke pasar global. Selain itu, serangan di fasilitas penyimpanan amunisi di sekitar Haifa menambah keparahan kerusakan. Ledakan besar mengguncang seluruh wilayah, merusak sebagian besar bangunan di sekitarnya dan menyebabkan kebakaran yang meluas. Di wilayah Rehovot, Institut Sains Weizmann mengalami kerugian ilmiah yang tak terhitung. Serangan terhadap Rehovot, kota kecil yang terletak dekat Tel Aviv, juga memiliki dampak luar biasa. Salah satu sasaran utama Iran adalah Institut Sains Weizmann, lembaga riset yang memiliki peran penting dalam pengembangan teknologi militer Israel. Meskipun sebagian besar bangunan institut tersebut tidak hancur sepenuhnya, kerusakan yang terjadi pada fasilitas riset dan laboratorium-laboratorium ilmiah sangat besar. Proyek-proyek yang tengah dijalankan untuk pengembangan senjata dan sistem pertahanan canggih Israel mengalami hambatan berat akibat kerusakan pada sistem komputer dan data penting. Beberapa peneliti dan ilmuwan terjebak dalam reruntuhan gedung-gedung tersebut, meskipun banyak yang berhasil dievakuasi. Namun, kerusakan pada peralatan ilmiah dan hilangnya data penelitian yang sangat berharga diperkirakan akan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk bisa dipulihkan sepenuhnya. Serangan ini tidak hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga menghancurkan potensi ilmiah Israel dalam menghadapi ancaman militer lebih lanjut.
Di wilayah Negev dan Galilea, pangkal pertahanan juga mengalami kelumpuhan. Wilayah Negev dan Galilea dikenal dengan banyaknya pangkalan militer Israel. Serangan Iran menyebabkan kerusakan besar pada sejumlah fasilitas pertahanan udara dan radar. Beberapa instalasi penting yang terletak di gurun Negev, termasuk pangkalan-pangkalan yang berfungsi untuk melawan serangan udara, mengalami kerusakan serius. Salah satu pangkalan pertahanan udara, yang berfungsi melindungi wilayah selatan Israel dari serangan pesawat dan rudal, dilaporkan lumpuh total setelah dihantam serangan rudal yang sangat terarah. Sistem pertahanan Israel, yang selama ini dikenal sangat kuat, tampaknya tak mampu menghalau serangan besar ini. Meskipun sebagian besar rudal dan drone dapat dicegat oleh sistem Iron Dome, serangan dengan volume besar dan terkoordinasi ini menyebabkan kerusakan yang sangat signifikan. Beberapa area militer di Galilea, yang selama ini menjadi garis pertahanan terhadap serangan dari utara, juga mengalami kerusakan yang cukup parah, mengakibatkan mobilisasi pasukan Israel yang lebih lambat dan tidak efisien. Sementara kehidupan sipil, terjadi ketegangan yang membara. Di luar kerusakan fisik yang luar biasa, dampak psikologis pada warga sipil Israel juga sangat besar. Ribuan orang terjebak di rumah-rumah mereka, sementara suara sirene peringatan serangan udara hampir tidak berhenti selama berhari-hari. Keterbatasan makanan dan obat-obatan semakin memperburuk situasi, dengan banyak keluarga yang mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman. Rumah sakit yang sebelumnya penuh dengan pasien, juga dipenuhi korban luka-luka akibat serangan tersebut. Dan banyak rumah sakit harus beroperasi dengan kondisi darurat. Kehidupan sosial yang biasanya sibuk dan maju di Tel Aviv, Haifa, dan kota-kota besar lainnya, mendadak berhenti total. Pasar-pasar tutup, kafe-kafe kosong, dan kegiatan ekonomi hampir terhenti. Ketegangan politik di dalam negeri pun meningkat, dengan pemerintah Israel yang terpaksa berjuang untuk menjaga stabilitas sosial dan mengelola krisis besar yang terjadi. Respons internasional dan reaksi dunia. Seiring dengan perkembangan serangan ini, respons internasional juga menjadi sangat penting. Dunia menyaksikan ketegangan antara dua negara tersebut dengan cemas. Beberapa negara besar, seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China, segera melakukan pembicaraan untuk mencegah agar konflik ini tidak meluas ke seluruh kawasan Timur Tengah. Meskipun banyak negara menyerukan upaya diplomatik untuk menghentikan eskalasi, Israel tetap menunjukkan bahwa mereka siap untuk mempertahankan diri dengan segala cara. Namun, dampak dari serangan ini jelas terlihat. Israel, yang sebelumnya dikenal dengan sistem pertahanan canggihnya, harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ancaman dari Iran sangat nyata dan jauh lebih besar dari yang mereka perkirakan. Kerusakan yang terjadi pada infrastruktur militer dan ekonomi mereka, menunjukkan bahwa, meskipun mereka memiliki teknologi canggih, serangan terkoordinasi dari Iran tetap bisa memberikan dampak yang sangat mengerikan.